Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah kalian semangat ya, Mas Ian ya. Iya dong, semangat. Masih kenal dengan saya? Masih. Oke, alhamdulillah berarti kalian masih semangat. Pada hari ini sebelum saya memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu sehingga apa yang kita harapkan bersama nanti selama jam pelajaran saya bisa berjalan dengan baik sehingga ilmu sangat bermanfaat buat kalian. Untuk itu kita awali dengan doa. Untuk doa monggo dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Faithful, taqwa, scholarly, disciplined, responsible, clean, polite, amiable, neat, lahumul fatihah. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kalian begitu semangat. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Ini karena di bulan kemerdekaan kita harus semangat. Sekali lagi, MA Unggulan Hikmatul Amanah. Faithful, taqwa, scholarly, disciplined, responsible, clean, polite, amiable, neat. Berikan apresiasi buat kalian semua. Terima kasih. Untuk hari kemerdekaan yang seperti bulan Agustus kita harus semangat. Nanti kalau saya mengabsen nomor absen ganjil, kita bilang semangat. Paham ya? Nanti kalau absen genap bilang merdeka. Bisa ya? Bisa. Coba kita bersama-sama. Semangat. Semangat. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih buat untuk semuanya. Mengawali hari ini kita absen dulu. Fauzia Dinda Maidina. Semangat. Fauziatun Nisa. Merdeka. Vivi Rohmatin. Semangat. Bunga Dian Fatmala. Merdeka. Eka Sari Wulandari. Semangat. Eva Yuliani Laila. Merdeka. Fitri Nur Habibah. Semangat. Karisma Rahma Yani. Merdeka. Anisatun Nuzullah. Semangat. Novika Rian Dina Nata. Merdeka. Suci Rahmawati. Semangat. Dalita Setia Ramadhani. Merdeka. Farika Kamila. Semangat. Ike Ayu Ning Putri. Merdeka. Mirna Rahmawati. Semangat. Nadia Tifaul Rizka. Merdeka. Rista Elisia. Semangat. Syafiul Ulumiyah. Merdeka. Evi Tanti Laila. Semangat. Anissa Ma'ruf. Merdeka. Putri Ailatun Nikma. Semangat. Alhamdulillah kelas ini semua masuk ya 100%. Ini sebagai langkah awal di mana kalian semua sudah masuk seperti ini. Kita tinggal nanti setiap hari harus seperti ini ya kelasnya ya. Berikan semangat untuk kalian semuanya. Terima kasih.
untuk tema hari ini, pada hari ini kita akan membahas tentang giat kalian untuk menuju kesuksesan. Ya, ini nanti hari ini kemana setelah kalian lulus? Ya, kita tulis. Kemana setelah SMA? Ini aja. Atau MA. Kemana setelah SMA atau MA? Kalian harus punya gambaran dan melangkah di mana kalian harus mencari ini SMA atau MA bukan akhir segalanya, ya. Kalian harus punya pandangan ke depan. Nanti kalian harus mempunyai gambaran kemanakah setelah SMA atau MA. Ada yang bisa menjawab? Kemana? Kuliah. Kuliah. Yang lain? Kuliah. Usaha kerja. Kerja. Buka usaha. Iya. Pengusaha. Pengusaha. Terus ada lagi? Sudah, kuliah. Ada yang tahu arti kuliah? Oke. Apa? Kuliah adalah proses belajar di tingkat perguruan tinggi atau universitas setelah seseorang lulus dari pendidikan menengah. Oke. Berikan apresiasi. Memang kuliah itu langkah kalian untuk melangkah ke depan. Karena kuliah merupakan loncatan untuk kalian menuju kesuksesan. Kita tidak boleh berhenti sampai di MA atau SMA. Kita harus melangkah lagi yang lebih baik untuk mencari jalan yang terbaik. Di kuliah hari ini kalian semuanya sudah tahu langkah gimana setelah SMA. Ada yang usaha, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Saya harapkan semuanya anak-anak bisa meneruskan sampai kuliah. Sanggup ya? Sanggup. Oke, sanggup. Hari ini di pagi yang cerah ini kalian sudah tahu langkah gimana nanti setelah kuliah. Ini kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pentingnya studi lanjut, ya. Studi lanjut. Karena mengenal pilihan studi lanjut setelah SMA atau MA, kalian harus menentukan jurusan sesuai minat dan bakat dan potensi diri. Paham ya? Dan yang terakhir, ini kalian bisa menyusun rencana masa depan. Karena masa depan kalian sangat panjang. Saya harapkan nanti 5 tahun, 10 tahun lulusan MA Unggulan Hikmatul Amanah bisa membawa nama besar MA Unggulan Hikmatul Amanah di tingkat universitas atau selanjutnya. Ya, kalian harus tetap melangkah yang lebih jauh untuk kesuksesan kalian, sehingga kalian bisa menentukan rencana masa depan. Sekali lagi, menentukan rencana masa depan. Masa depan kalian sangat panjang. Ini loh generasinya emas MA Unggulan Hikmatul Amanah. Ya. Terus, pentingnya studi lanjut. Ya, kita bahas hari ini tentang tujuan dan kalian mendapat gelar. Ya, gelar itu nanti kuliah kalian pasti dapat gelar. Ya, gelar itu nanti sebagai mengembangkan diri atau memperluas wawasan kalian. Karena gelar ini akan mempersiapkan diri kalian menuju kesuksesan. Itu yang terpenting itu. Pentingnya studi lanjut, ya, sekali lagi, studi lanjut menambah wawasan dan keterampilan. Yang kedua, membuka peluang
kerja yang lebih luas. Itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup ini kualitas hidup kalian. Sekali lagi, kalian. Dan menunjang cita-cita dan karir. Karena cita-cita dan karir kalian sangat langkahnya ibaratnya tangga, ya. Tangga itu ada seperti ini, 1, 2, 3, dan 4 tangga. Kalian ibaratnya di tingkat MA tangganya masih berapa kalian? Ya, makanya kalian harus tetap menunjang cita-cita dan karir kalian yang harus kalian pikirkan. Lanjut. Ini tujuan, sudah. Pentingnya studi lanjut. Pilihan setelah lulus SMA atau MA, kita kembali lagi yang tadi, ya. Perguruan tinggi. Sebelum kita menginjak sampai di sini pembahasan ini, saya bertanya kepada kalian. Kalian punya gambaran yang seperti ini? Kuliah itu mempunyai jurusan jalur apa saja? Ada yang bisa jawab? Oke. Jalur SNBP, seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik. Jalur ini cocok untuk kita yang memiliki nilai rapor stabil dan prestasi non-akademik yang menonjol. Oke, berikan apresiasi buat teman kalian. Ada lagi yang bisa? Oke, halo. SNBT. Ya. SNBT itu seleksi berdasarkan hasil ujian UTBK. Jalur ini cocok untuk kita yang memiliki kemampuan akademik yang kuat dan siap bersaing dalam tes. Oke, berikan apresiasi buat jalur. Ada lagi, jalur 1. Siapa yang bisa? Oke. Jalur mandiri. Seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN atau PT secara mandiri. Yang dilakukan secara mandiri oleh universitas negeri maupun swasta. Oke, berikan apresiasi buat teman kalian. Oke, kalau kalian sudah tahu langkah selanjutnya, ya, langkah selanjutnya bahwa di jalur nanti itu ada 3 tahapan, ya, jalur SNBP, SNBT, terus jalur mandiri. Semua sudah tahu, dijelaskan teman-teman kalian. Saya harapkan yang di kelas ini nanti bisa melewati jalur 3 itu, ya. Intinya kalian harus tetap melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tujuannya 1, kembali tadi, ya. Kembali yang tadi tujuan awal. Untuk itu, pilihan setelah lulus MA 1, perguruan tinggi negeri PTN, ya. Terus kedua, perguruan tinggi swasta PTS. Ketiga, perguruan tinggi keagamaan. Yang keempat, sekolah dinas. Nanti ada kedinasan. Yang kelima, politeknik, institut atau universitas. Yang keenam, kuliah sambil kerja. Itu bisa dilakukan juga. Yang tadi memilih usaha, wirausaha, ya. Terus ada yang kepingin jadi pengusaha. Ini bisa dilakukan sambil dua-duanya. Kursus juga, wirausaha juga. Intinya kuliah sambil bekerja. Intinya kalian harus tetap mempunyai bayangan luas. Sekiranya kalian ibaratnya sekarang kalian adalah kertas kosong. Tergantung dari kalian akan mengisi apa tentang diri kalian sendiri. Karena apa? Masa depan kalian tergantung pada diri kalian sendiri. Sekali lagi, tergantung pada diri kalian sendiri, bukan orang lain. Ya, dukungan orang tua juga sangat penting. Sekali lagi, dukungan orang tua itu juga sangat penting, menunjang kalian untuk ke jenjang selanjutnya. Memang ilmu, ada pepatah yang mengatakan, ya,
kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ya, betul. Kalian harus tetap mengejar ilmu sampai ada yang kepingin ke negeri Cina. Itu yang terpenting untuk kalian. Sekali lagi, MA unggulan Hikmatul Amanah. Faithful, takwa, scholarly, disciplined, responsible, clean, polite, amiable, neat. Semangat, masih semangat ya. Kalian tetap masih semangat. Materi hari ini sekali lagi memahami, semakin kalian akan memahami tentang studi lanjut, saya harapkan kalian akan menemukan gambaran atau wawasan untuk masa depan kalian. Untuk itu, sebelum saya menginjak ke materi selanjutnya, akan saya berikan form untuk diisi ya. Nanti sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan kejujuran kalian. Saya harapkan kalian nanti untuk mengisinya ini dibagi satu persatu. Ini sudah dibagi 4 kelompok ya. Ini nanti ketua kelas tolong dibagi satu persatu, tolong diisi. Ini ada lembar kerja untuk kalian ya. Ini satu, kemana rencana setelah lulus SMA. Ini nanti tolong diisi. Ada form 1, perguruan tinggi ya. Ini perguruan tinggi. Yang kedua ada sekolah kedinasan ya, paham ya. Yang ketiga ini bidang lain, nanti tolong diisi. Kalian sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Terus yang kedua di lembar kerja 2 nanti, apa mata pelajaran yang menonjol yang kalian sukai di sekolah. Kalian isi juga mata pelajarannya. Gak usah banyak-banyak, 4 saja. Ya, 4 saja diisi satu persatu. Ini nanti kita berikan kepada kalian supaya diisi, supaya nanti saya tahu persatu apa yang kemana rencana setelah MA ya, supaya saya tahu langkah kalian mau kemana. Kalau hari ini saya tanya persatu, saya yakin akan waktunya akan habis pelajaran saya. Untuk itu ini form hari ini tolong diisi. Nanti sambil menunggu isian kalian, kita bersama-sama supaya kita tetap semangat lagi ya. Kita tunjukkan bahwa kalian tetap semangat untuk melangkah selanjutnya untuk menuju kesuksesan. Karena generasi emasnya Indonesia ada di sini, di kalian semuanya. Ya, untuk itu semangatnya kalian seperti ini. Sekali lagi, MA unggulan Hikmatul Amanah. Faithful, takwa, scholarly, disciplined, responsible, clean, polite, amiable, neat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ketua kelas, tolong dibagi satu persatu ke anak-anak. Intinya sehingga kalian tahu tujuan dan bisa memahami langkah kalian untuk ke jenjang selanjutnya. Nanti setelah diisi ya, sekali lagi setelah diisi dengan individual seperti ini, kalian isi satu persatu, nanti didiskusikan sama temennya. Aku iki kayak gini, oh ini seperti ini, seperti ini. Nanti kalian diskusi kelompok dulu ya, diskusi kelompok. Nanti satu anak akan mewakili dari kelompok masing-masing untuk mengutarakan apa yang kalian diskusikan hari ini untuk kemanakah setelah lulus SMA atau MA ya. Itu nanti tolong satu kelompok nanti ada yang bisa untuk menjelaskan tentang diskusi kalian untuk hari ini. Silakan mengisi. Kita sambil menunggu isian dari kalian, kita kasih waktu 5 menit, cukup ya? Cukup ya? Oke. Sekalian isi dulu.
gimana nanti setelah kemana rencana setelah lulus SMA atau MA itu kalian isi satu persatu, nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sehingga kalian tahu gambaran ke depan saya harus gimana sebagai pertimbangan dari kalian satu persatu ya. Tolong diisi. Ada kendala sampai di sini? Ada kendala? Ya, sambil diisi satu persatu, nanti satu kelompok akan mewakili dari kelompok kalian masing-masing untuk menyampaikan bahwa hasil dari diskusi kalian nanti disampaikan secara bersama ya. Ya, sesuai dengan kalian mau kemana setelah lulus, kalian isi. Satu saja, pilih salah satu ya, pilih salah satu yang kalau kalian kepingin ke perguruan tinggi atau kedinasan, kalian isi satu persatu saja pilihannya. Terus mata pelajaran 4 saja ya, 4 saja, nanti didiskusikan sambil menunggu kalian untuk mengisi ya. Ada kendala? Tidak. Oke. Bisa ya memilih supaya kalian punya gambaran nanti ke depan kayak apa, saya harus melangkah seperti apa, saya harus seperti ini, supaya meyakinkan orang tua kalian juga ya, punya gambaran. Bisa ya? Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Paham ya? Oke, kalian diskusikan dengan kelompok kalian nanti apa yang setelah lulus SMA saya harus gimana, nanti itu sebagai gambaran. Sekali lagi gambaran kalian mengapa harus kuliah, sekali lagi mengapa harus kuliah, kalian harus mempunyai gambaran bahwa mengapa saya harus kuliah ke depan, punya gambaran sekiranya itu sebagai langkah kalian menuju kesuksesan ya. Karena banyak dari kalian mungkin bertanya-tanya juga, apakah kuliah itu perlu ya, perlu itu. Makanya sangat tergantung pada tujuan hidup kalian nanti masing-masing. Namun secara umum ada beberapa alasan kuat mengapa kuliah menjadi pilihan yang sangat baik. Itu ada alasan yang seperti itu, karena peluang karir akan menjadi lebih baik ya, sekali lagi menjadi lebih baik. Karena banyak profesi saat ini mensyaratkan pendidikan minimal S1. Tuh. Sambil menunggu kalian diskusi, silakan ya.
Ada kendala? Tidak ya? Oke. Kalian lihat dulu, kalian isi, kalian diskusikan. Nah, ini satu saja, ini pilihan kamu ya. Nanti mulai kapan dan itu diisi ya, sesuai dengan keinginan kamu. Kemana setelah lulus MA ya, itu kalian gunakan seperti itu. Bisa kalian diskusikan bersama ya, gimana nanti selanjutnya untuk kalian. Sudah? Oh sudah. Sambil nunggu temennya ya. Yang lain masih diskusi. Memang kuliah bisa dibilang tahapan yang paling penting ya. Kuliah itu sebagai tahapan yang paling penting. Yang paling penting adalah membangun pondasi. Sekali lagi, membangun pondasi ilmu dan karakter sebelum terjun ke dunia profesional. Sekali lagi, kuliah itu juga dibilang adalah tahapan yang paling penting untuk melangkah membangun pondasi. Sekali lagi, membangun pondasi kalian. Sehingga pondasi kalian ilmu dan karakter sebelum terjun ke dunia profesional ya, itu kuliah. Sekali lagi, kuliah benar harus kita lakukan karena itu tahapan yang selanjutnya. Sudah bisa? Oke, diskusikan dulu. Sambil mengisi, kita buka semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sambil mengisi dan diskusi, sekiranya kalian tetap semangat ya, karena ini menentukan langkah kalian ke depan sehingga bisa menuju jalan kesuksesan. Sudah didiskusikan, kalau sudah selesai kita satu persatu dari kelompoknya 4 kelompok supaya bisa memberikan gambaran ke kalian hasil diskusinya. Memilih jurusan yang tepat juga nanti menentukan kalian ke perguruan tinggi ya, karena pengembangan diri kalian di kampus, kalian akan belajar berpikir dan lebih kritis, juga memecahkan masalah, berinteraksi dengan yang lain. Itu pengembangan ya, pengembangan diri. Kuliah sekali lagi adalah tempat yang terbaik untuk kalian. Sekali lagi, kuliah adalah tempat terbaik untuk kalian untuk jenjang selanjutnya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili kelompok 1 berdiri ya. Kita sepakat berdiri ya, supaya tahu nanti
perkenalkan dulu dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan lembar kerja yang tadi LK1 ya. Ayo kelompok 1, Evi. Siap. Harus seperti itu ya, karena langkah pertama adalah keberanian kalian. Sekali lagi, pilihan ini bukan sekedar pilihan, tapi ini menentukan sekali lagi masa depan kalian. Ya, masa depan kalian. Gimana kelompok 1? Siap? Kelompok 1 belum. Berarti kelompok 2 dulu. Siapa? Kelompok 2. Siapa? Mirna. Ayo wis, Mirna. Ayo, kelompok 2. Oh, kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3. Perkenalkan dulu ya, dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Wulandari, biasa dipanggil Eka. Saya dari kelompok 3. Menurut saya, kuliah itu sangat perlu karena sangat penting dan berpengaruh dengan karir untuk kedepannya. Peluang kerja akan lebih banyak dan bagus. Dan rencana saya setelah lulus MA akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya memiliki 3 opsi. Yang pertama, saya mau ke UGM dengan mengambil jurusan filsafat S1. Opsi kedua, saya mengambil UNJ dengan jurusan teknik informatika S1. Opsi ketiga, saya mendaftar ke ISI dengan jurusan DKV S1. Berikan apresiasi yang tinggi-tingginya buat kelompok 3. Selanjutnya kita kelompok mana? Kelompok 4. Kelompok 4. Siap, kelompok 4. Siapa yang mewakili? Berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Farisla, biasanya dipanggil Nadia. Alasan saya memilih kuliah karena meningkatkan ilmu pengetahuan, kuliah jadi jalan untuk memperdalam bidang yang diminati. Saya mempunyai 2 perguruan tinggi, Universitas UNER dan Universitas Brawijaya, jurusan ahli gizi. Dan saya juga memilih sekolah kedinasan serta sekolah tinggi administrasi negara. Berikan apresiasi buat kelompok 4. Tinggal 2 kelompok. Sekali lagi tinggal 2 kelompok. Kelompok 1 dan 2. Ini yang kelompok 3 dan 4 sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai langkah selanjutnya. Ada yang memilih UGM ya, UNER, Brawijaya, yang dari kelompok 3 tadi UGM dan UNJ. Oke, kita tunggu kejutan dari kelompok 1 dan 2. Ini memilih untuk universitas mana setelah lulus SMA atau MA. Dari mana? 2 kelompok. Oh, kelompok 1 Evi mewakili. Oh, belum, masih diskusi. Oke, kita tunggu diskusi. Kelompok 2. Kelompok 2 belum siap. Oke, kita jelaskan satu persatu ya, sebelum menunggu kelompok 1 dan 2. Sekali lagi, peluangnya kalau kita kuliah adalah peluangnya sangat besar. Ya, kuliah bukan mencari popularitas kayak tadi kelompok 3 dan 4. Aku kepingin kuliah nang kono, kesana kemari. Intinya kuliah adalah menentukan langkah kalian ke selanjutnya, ya, menentukan karir, menentukan dan yang lain-lain. Ya, kita tunggu. Ayo kelompok 1 dan 2. Ayo kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati yang mewakili kelompok 2. Saya berencana ingin melanjutkan perguruan tinggi setelah lulus SMA. Jurusan yang ingin saya ambil adalah pendidikan agama Islam, karena saya ingin mendalami ilmu agama, memahami ajaran Islam lebih dalam, dan bisa mengajarkannya pada orang lain. Saya berharap dapat masuk ke UIN
Universitas Islam Negeri karena kampus tersebut memiliki kualitas pendidikan agama yang baik. Harapan saya setelah lulus dari perguruan tinggi, saya bisa bekerja di bidang yang saya sukai dan bermanfaat bagi masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Cita-citanya sangat bagus ya. Sebagai langkah awal di mana memilih tadi di bidang apa? Agama. Kita tidak tahu nasib seseorang 3 tahun, 5 tahun. Mirna 3 tahun atau 5 tahun ke depan, kita tidak tahu masa depannya kayak apa. Ya, sudah memilih jurusan agama, ya agama. 3 sampai 5 tahun Mirna jadi sukses, ya, jadi bunyai, jadi apa? Kita juga tidak tahu, ya, karena nasib seseorang adalah ditentukan dari diri sendiri. Itu ya, kayak Mirna seperti ini tujuannya sangat mulia, sangat bagus ya. Tinggal 1 kelompok lagi, sekali lagi tinggal 1 kelompok 1. Kita berikan semangat dulu ya. MA unggulan Nikmatullah mana? Faithful, Taqwa, Solidity, Discipline, Responsible, Clean, Polite, Agreeable, Neat. Ayo kelompok 1 harus berani dari kelompok 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya setelah kuliah, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilasa Lela, lulus SMA atau MA. Saya berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya sudah menyiapkan beberapa pilihan universitas dengan jurusan akuntansi atau manajemen bisnis. Yang akan saya tuju ada 3 universitas, yaitu Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Berikan apresiasi. Yang pilihannya juga sangat bagus ya. Evi pilihannya seperti itu, tujuannya 1 memilih manajemen ya, manajemen. Ini calon-calon ibu akan mengatur manajemen negara ya. 10 tahun, 5 tahun akan mengatur sehingga bisa mensejahterakan rakyat kita semua. Ya, itu cita-citanya sangat bagus ya. Evi, sudah paham ya? Sudah paham? Sampai di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Intinya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sangat bagus, mempunyai langkah-langkah yang sangat bagus untuk masa depan kalian. Ada yang memilih universitas UGM dan yang lain-lain, UNESA dan yang lain-lain ya. Intinya UNER juga tadi. Intinya kalian sudah mempunyai gambaran. Sekali lagi mempunyai gambaran langkah selanjutnya kayak apa ya. Tinggal ini lagi ya, pilihan setelah lulus ya ini ya. Kalian sudah tahu seperti ini. Kita lanjut jurusan, jalur masuk ke perguruan tinggi. Tadi sudah banyak yang dijawab awal tadi pembahasan kita hari ini, karena bimbingan klasikal adalah memberikan pemahaman, sekali lagi memberikan pemahaman kepada kalian sehingga kalian bisa nanti mempunyai gambaran, sekali lagi mempunyai wawasan baru. Sekiranya kalian kalau memilih kuliah nanti ada jalur 3, 4 juga ditambah tadi yang jawab SNBP ya, SNBT Mandiri, dan ada lagi beasiswa, bidik misi, dan KIP kuliah. Jangan khawatir soal biaya, soal apa nanti bayangan kalian, Pak, saya mau kuliah, tapi orang tua saya tidak mendukung karena tidak ada biaya. Ini, sekali lagi ini, ya, ini beasiswa, bidik misi, KIP, dan kuliah. Ya, jangan khawatir. Sekali lagi jangan khawatir.
ada jalannya, tidak menemukan jalan buntu ya, karena alumni kakak-kakak kalian mulai 2009, sekali lagi mulai 2009, lulusan MA Unggulan Hikmatul Amanah mulai 2009, angkatan pertama, sekali lagi ini sebagai gambaran kalian, penyemangat kalian. Angkatan pertama MA Unggulan Hikmatul Amanah 2009 itu ada yang keterima di UNESA, sekali lagi dengan beasiswa penuh ya. Terus yang kedua ada lagi beasiswa luar negeri ya, ke Mesir. Angkatan pertama MA Unggulan Hikmatul Amanah sudah keterima di Mesir. Apa? Tahu kampusnya? Di Mesir. Al-Azhar. 100 untuk kalian. Karena angkatan pertama MA Unggulan Hikmatul Amanah sudah keterima di Al-Azhar Mesir. Sampai hari ini alumni MA Unggulan Hikmatul Amanah masih ada yang di Mesir. Ini untuk angkatan kalian ini sudah angkatan ke 15. Saya tunggu kabar gembira dari kalian. Nanti kita akan mendampingi kalian selama 1 tahun untuk ke jenjang kuliah, untuk mencari jalan di mana kalian harus bisa melangkah, meneruskan estafet dari Bapak Ibu dan kakak-kakak kalian yang sudah keterima di UNER, di UNESA, di UGM, sampai di luar negeri. Ada yang ngambil S2, habis S1, kakak kalian di Mesir sekarang ngambil S2 di Mesir, nggak main-main loh. Ya, kalian harus mulai sekarang harus mempunyai sekali lagi gambaran, oh saya harus melangkah ke sini. Langkah kalian ibaratnya tangga itu masih tangga ketiga. Ya, untuk itu jangan khawatir soal SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sekali lagi, berdasarkan prestasi. SNBT ini seleksi nasional berdasarkan tes tulis. Betul. Mandiri adalah ujian masuk ke perguruan tinggi. Itu bisa swasta, bisa negeri ya, karena di sebelah sudah ada kampus apa? UIC di sebelah. Itu bisa mengambil yang beasiswa bidik misi itu. Ya. Ada beasiswanya, jangan khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir untuk memikirkan apa kayak gini, biaya ya, ada jalannya. Enggak, intinya kalian enggak usah bingung, enggak usah ragu. Kalau kalian hari ini orang tua saya Pak enggak punya seperti ini, enggak mendukung seperti ini, nanti ada waktunya untuk kita memberikan pandangan dan wawasan untuk orang tua kalian ya. Jalan sudah tahu 4 ini, nanti ini sebagai gambaran untuk kalian. Selanjutnya faktor, sekali lagi sebelum kita menginjak ke sini ya, sebelum menginjak ke sini, sekali lagi giat kalian sukses studi lanjut ke perguruan tinggi. Awal melangkah kalian sudah paham ya. Ini nyampe pertengahan kalian. Nyampe pertengahan, sekali lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan, sudah paham ya? Sudah. Oke. Faktor yang perlu dipertimbangkan kalau kalian sudah memilih perguruan tinggi negeri maupun swasta, faktornya ya bisa dilihat dari minat dan bakat. Sekali lagi, minat bakat kalian. Tadi ada yang memilih senang pelajaran biologi, kimia, ekonomi, akuntansi, dan yang lain-lain, fisika. Ini dilihat dari minat dan bakat kalian. Yang kedua,
kemampuan akademik. Sekali lagi, kemampuan akademik. Ya, kemampuan kamu diukur nanti sebelum memilih. Kalian ukur kemampuan saya itu milih kedokteran. Berarti saya harus giat lagi, semangat untuk belajar. Sekali lagi belajar. Belajar karena persaingan di kedokteran itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya harus dipersiapkan 1 tahun ke depan, karena kalian mulai kelas 10 dan kelas 11 sampai kelas 12 kalian sudah diarahkan, sudah dibimbing. Awal kalian masuk sudah ada tes. Oke, itu sebagai gambaran kalian, karena mulai dari kelas 10 kalian sudah dites. Masuk di sekolah sini, MA Unggulan Hikmatul Amanah, kalian sudah dites apa? Oke, itu ya, kalian beruntung. Sekali lagi beruntung memilih sekolah yang tepat, MA Unggulan Hikmatul Amanah. MA Unggulan Hikmatul Amanah. Terima kasih, masih semangat kalian ya. Kalian masih semangat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang ketiga, ini momok kalian ya. Momok kalian sehingga kalian langkah kalian kesandung-sandung ya. Ada biaya pendidikan. Tadi ada jalur apa? Beasiswa, betul. Jangan khawatir soal biaya ya. Ada jalur beasiswa. Beasiswanya apa? KIP, bidik misi ya, dan banyak yang lain ya. Terus yang keempat, ini tak kalah penting juga, prospek kerja jurusan ya. Kalian setelah memilih ada prospek kerja jurusan. Sekali lagi, kalau kalian contoh kayak tadi di UGM memilih jurusan ini itu, kalian lihat prospeknya jurusan yang kalian pilih itu ke depannya itu peluang untuk kerja itu sangat baik atau persaingannya sangat banyak. Karena apa? Generasi Z kalian seperti ini ya, tahu Z ya. Nah, generasi Z persaingannya adalah sangat ketat. Sekali lagi, persaingan kalian ke depan 3 tahun, 1 tahun akan sangat ketat. Sekali lagi, sangat ketat persaingannya. Sekali lagi, kalau tidak dipersiapkan dengan pondasi yang lebih kuat ya, pondasi yang lebih kuat untuk kalian, saya yakin pondasinya ibaratnya rumah ya, ibaratnya rumah. Awal kita sudah membuat pondasinya nggak kuat, di tengah-tengah atau sebelum dinaikkan kayak bangunan ini pondasi dulu ya, terus kan ada bata ya, bata, terus disambung lagi ada atap ya. Lek pondasi awalnya sudah nggak kuat, pasti akan roboh, betul. Itu yang berbahaya untuk kalian. Makanya langkah awal adalah pondasi yang kuat, sehingga kalian akan mempunyai pondasi yang lebih kuat, sehingga kalian akan membentuk rumah yang sangat bagus, sehingga bisa untuk menuju ke suksesan. Sekali lagi, ini dukungan yang tak kalah penting ya, dukungan orang tua. Dukungan bukan sekedar dukung ya, yang utama adalah doa. Sekali lagi, doa. Doa orang tua itu juga sangat penting, bukan sekedar apa ini? Uang. Oke, bukan sekedar uang, tapi dukungan dari segala bidang. Yang utama
minta restu ke orang tua. Intinya orang tua kalian adalah juga menentukan nasib kalian. Kita kalau didoakan bisa nembus langit ya, nembus langit. Saya yakin segala langkah kalian, pilihan kalian sampai menuju kesuksesan akan berjalan berhasil dengan 100%. Sekali lagi, dukungan orang tua itu perlu. Nanti habis dari sekolah kalian mulai pendekatan ke orang tua, rundingan tipisan ya, didekati orang tua, dikasih, Bu jenengan hari ini kok cantik sih Bu, lah kan ada maunya, tapi kalian intinya Bu, kulo setelah MA unggulan Hikmatul Amanah saya harus melangkah seperti ini Bu, punya gambaran seperti ini. Tadi sudah dijelaskan di sekolah, di bimbingan klasikal ya. Hari ini adalah bimbingan klasikal untuk kalian giat ya, sekali lagi giat sukses lanjut ke perguruan tinggi hari ini ya. Nanti sampaikan di rumah. Yang terakhir, lokasi kampus. Tadi di kelompok 1 lokasi kampus kamu sudah tahu ya? Mana tadi? Jogja. Kelompok 2 Surabaya. Oh, Surabaya. Kelompok 3 UGM. Oh, Jogja juga sama dengan kelompok 1. Kelompok 4 Surabaya. Lokasinya semua sudah tahu. Kalau kalian masih bimbang hari ini ya, masih bimbang tentang lokasinya tepatnya di mana, titiknya di mana, kalian bisa membuka webnya kampus masing-masing sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Sekali lagi, tujuan kalian lihat di webnya masing-masing sesuai dengan keinginan kalian. Kayak yang di Surabaya, terus di Jogja tadi 2, terus yang tadi Surabaya juga. Lah kalian lihat, kalian ketik di webnya kampus masing-masing. Sekali lagi, di web masing-masing akan ada gambaran lokasi kampusnya kayak apa, jurusannya kayak apa ya, terus nanti UKT-nya berapa, terus mahasiswanya berapa, nanti kalian akan tahu di webnya. Jangan khawatir, kita di sekolah ini ada waka kelanjutan. Kalau kalian tidak paham, nanti bisa komunikasi dengan saya dan tim pengembangan kurikulum, dan ada di sekolah ini adalah waka kelanjutan. Sekali lagi ya, waka kelanjutan yang akan mendampingi kalian. Saya dan tim saya termasuk juga waka kelanjutan akan mendampingi kalian, mengarahkan kalian harus melangkah seperti ini dengan sesuai dengan pilihan kalian. Kita akan memberikan gambaran bahwa saya inginnya di kampus Surabaya, Jogja, tapi peluang untuk kerja kita akan memberikan gambaran. Oh, Ndok, kalian harus seperti ini. Oh, ini pertimbangannya seperti ini. Pertimbangannya seperti ini, itu menjadi pertimbangan untuk kalian. Ya, masih semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Kabarnya masih baik? Baik. Oke, kita lanjut. Kalau kalian sudah, ini tip memilih jurusan. Memilih jurusan. Sekali lagi, kenali minat dan bakat diri. Sekali lagi ya, kenali minat dan bakat diri kalian. Tadi sudah dibahas sampai segitu ya. Dari
kenali minat dan bakat diri kalian. Yang kedua, cari tahu informasi jurusan dan prospek kerjanya ke depan. Ya, kalau kalian sudah memilih jurusan, pasti kita lihat juga prospek kerjanya. Kalau setelah lulus mempunyai gelar kerja, oh saya harus seperti ini. Oh, ini prospek ke depan kerja seperti ini. Oh, itu juga menjadi pertimbangan untuk kalian. Ya, ini. Yang ketiga, diskusi dengan guru BK, orang tua atau alumni. Yang tadi kita bahas, ada alumni Hikmatul Amanah, ada yang sampai Mesir, ya, ada yang di Surabaya, ada yang di UGM, ada yang di Bali, kedokteran hewan. Itu kalian ajak untuk diskusi, tanya-tanya. Sekarang modelnya banyak, lewat WA bisa, lewat telepon bisa, lewat apa lagi? IG, ya. Terus ada lagi yang sekarang viral, ada lagi apa? TikTok, ya. TikTok gunakan baik untuk media sosial, jangan dibuat untuk melihat kayak apa, game-gamean dan yang lain-lain, film ya Korea, film apa. Intinya kalian harus menggunakan media sosial dengan bijak. Sekali lagi tuh, jangan, ini tak kalah penting ya, jangan ikut-ikutan teman. Seumpama Evi memilih UGM, ya, kelompok 3, ya, kelompok 3, Evi milih UGM, aku kudu UGM juga. Jangan seperti itu, ya, jangan nut-nutan, jangan nut-nutan. Karena apa? Kalau kalian nut-nutan, ya, ujung-ujungnya nanti menyesatkan, ya, menyesatkan. Sekali lagi, menyesatkan. Ini yang terakhir, gunakan tes minat bakat. Jika kalian mempunyai minat dan bakat, ini gunakan tes minat bakat jika ada, ya, itu sebagai langkah kalian ke selanjutnya. Kalau sampai materi ini kalian sudah paham di jalur apa saja dan jalur masuk perguruan tinggi. Sekali lagi, jalur perguruan tinggi ada berapa? 4. Apa saja? 1. Ya. Ya. Oke, 4 punya gambaran kalian ya. 4 sudah. Jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia kalian sudah tahu ya tadi ya. Apa? PT. Oke. Ya. Kedinasan. Terus Politeknik. Terima kasih, kalian masih semangat. Ini kalian memilih jalan setelah lulus itu keputusan sangat besar. Sekali lagi, keputusan sangat besar untuk memilih jurusan nanti, ya. Karena saya harapkan keputusan yang besar ini jangan sampai tergusu, ya. Kalian terburu-buru, ya, terburu-buru sehingga kalian semuanya dengan matang. Ingat, masa depan kalian sekali lagi di tangan kalian sendiri, ya, bukan di tangan ngene rek, ya, tapi di tangan kalian. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Masa depan kalian sangat panjang. Ngonang, Pak, masa depan saya lo sudah lihat, Pak, lo di sini di tangan saya sudah lihat. Jangan seperti itu, ya. Masa depan kalian itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Oke. Kita harus usaha, ikhtiar, doa, ya, belajar sungguh-sungguh. Itu.
itu menjadi langkah kalian untuk masa depan kalian. Ya, dari materi ini kita lanjut. Nih, prospek studi lanjut. Ya, bidang kesehatan ini juga bisa menjadi langkah kalian, ya. Bidang kesehatan, kakak kalian alumni sudah ada yang menembus dokter hewan di Bali, ya. Angkatan kalian harus bisa menembus dokter umum supaya kalian bisa menembus dokter umum. Yang kalian persiapkan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh giat, ya. Terus ada lagi, kalau kalian memilih bidang teknik arsitektur, ya, ini juga bisa menjadi pertimbangan kalian. Ya, ada IT, mesin. Bidang sosial, ada hukum, psikolog, ya, pendidikan. Ada lagi bidang ekonomi dan bisnis. Nah, tadi Evi, ya, kepingin jadi pengusaha, ya, bisa diambil dengan manajemen dan akuntansi. Bidang agama, tadi kelompok dua bidang agama ini dakwah, ya, syariah dan pendidikan agama. Ini dalam prospek studi lanjut ini, kayak tadi kelompok 2 sudah ada kalian memilih bidang agama, dakwah, yaitu tadi 3 tahun, 5 tahun kita tidak tahu. Habis lulus dari pendidikan agama, jadi punyai terkenal, ya kita tidak tahu nasib orang. Ya, sekali lagi nasib kalian tergantung pada diri kalian sendiri. Oke, sebelum menginjak materi selanjutnya, ini ada lagi tentang mata pelajaran yang menonjol nanti, ya. Tulislah 4 mata pelajaran yang menonjol yang kalian suka dengan fakultas dan program studi yang ada di perguruan tinggi. Nanti kalian isi mata pelajarannya apa, terus syarat diterima di fakultas dalam perguruan tinggi yang Anda inginkan, dan tulislah jawabannya. Syarat akademik ditulis 4 saja, ya, 4 saja. Terus syarat non akademik ditulis 4 saja. Terus ini kalian, jika syarat tersebut sudah terpenuhi, ya, apa yang akan Anda lakukan untuk masuk ke perguruan tinggi? Berikan pendapat kalian. Ini pribadi-pribadi, bukan kelompok, ya. Nanti pendapat kalian, nanti saya tunjuk dari kelompok ini siapa yang berani untuk, ya, harus berani. Sekali lagi harus berani demi masa depan kalian. Sekali lagi demi masa depan kalian. Kalian harus berani, ya. Terus yang terakhir, jika syarat tersebut belum terpenuhi, apa yang Anda lakukan untuk masuk ke perguruan tinggi? Ya. Paham, ya? Oke, ini dibagi lagi. Ketua kelasnya yang membagi, sambil membagi kalian sekali lagi harus mempunyai persiapan menuju perguruan tinggi, ya. Persiapannya 1, mulai riset, ya, mulai riset. Sekali lagi mulai riset. Karena mengapa studi lanjut itu, sekali lagi mengapa studi lanjut dibagi satu persatu. 5 menit cukup, ya. Oke, 5 menit insyaallah cukup. Sambil diisi.
sekali lagi ya, memilih jalan setelah lulus adalah keputusan besar. Jangan terburu-buru. Kalian harus punya pertimbangan yang matang. Ya, sekali lagi jangan nut-nuten teman atau yang lain. Kalian harus mempunyai pendirian yang kuat, fondasi yang kuat. Sekali lagi, fondasi yang kuat. Kalau nanti tidak paham, kalian tanya, ya. Kalian tanya. Kalau tidak paham, kalian tanya. Bisa? Ini syarat akademik kalian tulis. Nanti 1 atau 2 atau 4, nggak apa-apa. Nanti, ya. Bisa ya? Sambil menunggu, kita lihat gimana kalian masih semangat ya. Saya yakin masih semangat. Saya harapkan kalian juga mempunyai semangat yang kuat. Bisa? Belum? Nanti diisi 4 saja ya. 4 saja. Nggak usah tegang-tegang, kita rileks, kita ini demi masa depan kalian ya. Mengapa kita harus mempunyai gambaran sejak dini seperti ini, sekiranya kalian bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kita rileks saja, bisa ya? Santai saja. Enggak. Yes. 2 saja sesuai dengan pilihan kalian. Banyak nanti kalian bingung teman. Ya. Kalian isi 2 saja. Enggak apa-apa wes, Mirna. Berarti sudah diisi semua, enggak apa-apa. Mata pelajaran yang menurut kalian berprestasi untuk kalian ya, sesuai dengan hati nurani kalian, kejujuran kalian. Sekali lagi, kejujuran kalian. Kalian sudah punya gambaran tadi jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia, jalur masuk perguruan tinggi kalian sudah tahu ya, sehingga kalian bisa ini saja ya. Kita santai saja, kita tetap santai, kita isi 1 persatu. Dengan kuliah ya, kalian akan wawasannya sangat luas nanti juga. Banyak ilmu yang kalian dapat, kalian akan belajar ilmu yang lebih mendalam karena mendapat wawasan yang lebih luas tentang di luar sana. Ya, kalian akan mempunyai ilmu-ilmu baru lagi sehingga bisa mengantarkan masa depan yang lebih
baik dan masa depan yang lebih cerah. Intinya kalian harus tetap mulai mengapa ini perlu kita isi sehingga kita bisa tahu satu persatu mana pilihan kalian dan mengapa saya harus seperti ini dan harus seperti itu ya, supaya kita punya gambaran dari diri kalian masing-masing. Jangan khawatir, peluang karir akan jadi lebih baik juga pengembangan diri ya, wawasan kalian sekali lagi akan lebih luas kembali. Ada kendala? Kalau ada, nanti kita bisa menjelaskan. Paham ya? Oke. Paham ya? Iya. Karena fase kalian itu prosesnya nanti kalian ada di tahapan fase berapa, kayak gini ya gambarannya. Ini sekarang kalian nyampe fase berapa, nanti kan bisa sambil mengisi, kalian isi dulu ya, kalian isi nanti supaya tahu isi dari itu sambil melihat fasenya ya, kalian nyampe di mana fase sekarang. Ada kendala? Tidak. Sudah paham ya? Ini nanti kalian lihat gambaran kalian masing-masing ya. Supaya tahu kalian. Ini tingkat SMP atau MTS. Sudah selesai? Belum? Oke, kita tunggu.
Jangan tegang-tegang, santai saja. Ini demi masa depan kalian, supaya kalian mempunyai langkah sekali lagi. Ya. Sambil menunggu. Sudah selesai? Kelompok 3? Belum? Oke, saya tunggu ya. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Wah, udah cepat-cepat ini kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah selesai. Sudah selesai? Belum. Oke. Sudah selesai? Sambil menunggu teman dari kalian, kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah selesai. Ada satu yang mewakili kelompok 4. Ya. Sambil mengerjakan, sambil mendengar temannya dari kelompok 4 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran yang menonjol yang saya sukai adalah 1. Sejarah. Fakultas atau sendiri yang saya ambil adalah pendidikan sejarah. Pekerjaan yang sesuai menjadi guru sejarah. Alasan saya memilih pendidikan sejarah adalah menggunakan sejarah-sejarah dunia kepada anak-anak. 2. Ekonomi. Fakultas yang saya ambil adalah manajemen. Pekerjaan yang saya pilih adalah manajer pemasaran. Alasan pengembangan strategi pemasaran perusahaan. Syarat-syarat diterima di fakultas dalam perguruan tinggi adalah 1. Nilai rapor. 2. Syarat akademik. 1. Nilai rapor. 2. Nilai ujian masuk. 3. Prestasi akademik. 4. Portofolio.
Syarat akademik: 1. Berkas-berkas administrasi, 2. Surat pernyataan, 3. Surat keterangan sehat, 4. Sertifikat. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan melakukan pendaftaran resmi dan mengikuti proses seleksi. Namun jika syarat tersebut belum terpenuhi, apa yang Anda lakukan? Saya bisa melakukan ujian untuk mempersiapkan diri lebih baik atau mengikuti program persiapan universitas jika saya belum memenuhi standar akademik. Berikan apresiasi buat teman kalian dari kelompok 4. Terus kelompok 3 belum. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dibaca yang nyampe di atas saja ya, supaya kalian nggak kebingungan. Itu nanti kalian bawa yang di atas ya, ya, supaya kalian lebih paham ya. Ya wis, soalnya tadi sudah dijelaskan yang di kelompok 4 ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Karina Syakirati Kamila, gasnya di untuk menuliskan kesesuaian pada pelajaran yang menonjol atau yang kalian sukai dengan komunitas atau program studi yang ada di perguruan tinggi. Mata pelajaran berprestasi bahasa Indonesia, nilai 90, komunitas atau program studi yang sesuai pendidikan bahasa Indonesia, pekerjaan yang berkesesuaian guru atau menulis. Alasan menyukai bahasa Indonesia karena suka menulis dan suka sastra. Mata pelajaran berprestasi ekonomi, nilai 90, komunitas atau program studi yang sesuai manajemen atau akuntansi, pekerjaan yang berkesesuaian pengusaha atau akuntan. Alasan tertarik dengan dunia bisnis. Oke, berikan apresiasi untuk teman kalian. Banyak yang sudah kalian jelaskan mulai dari kelompok 3 dan kelompok 4 ya, dan 2. Oke, tinggal 2 kelompok ya, tinggal 2 kelompok. Kita nanti kelompok 2 kalau sudah siap silakan. Oh 3 ini ya, iya 2 sudah, mohon maaf ini. Ayo, siapa? Kelompok 2. Oh kelompok 1 dulu, oke. Berikan apresiasi dulu. Saya semangat kelompok 1. Assalamualaikum, saya memilih mata pelajaran ekonomi sosiologi karena sesuai dengan minat saya. Jurusan yang saya ingin ambil adalah akuntansi atau manajemen bisnis. Syarat masuknya ada yang akademik seperti nilai rapot baik dan lulus seleksi SNBK atau SNBT, serta non akademik seperti motivasi, disiplin, dan dukungan orang tua. Kalau syarat terpenuhi, saya akan daftar ke jurusan tersebut. Kalau belum terpenuhi, saya akan belajar lebih giat dan ikut bimbingan belajar. Oke, berikan apresiasi buat teman kalian dari kelompok 1. Tinggal 1 kelompok ya, 3. Ini kejutan apa lagi 3 ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran berprestasi fisika nilai 96, fakultas atau program yang sesuai, S1 teknik mesin, pekerjaan yang berkesesuaian mekanik. Alasannya karena bisa berkesinambungan dengan dunia otomotif, mesin, dan juga teknologi. 2. Ekonomi nilai 98, fakultas yang sesuai, S1 teknik industri, pekerjaan yang berkesesuaian ahli K3. Alasannya karena tidak hanya fokus pada efisiensi sistem kerja, tapi juga papan manusia, keselamatan, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, matematika dengan nilai 96, S1 teknik sipil, pekerjaan yang berkesesuaian kontraktor. Alasannya karena di jurusan ini ada perencanaan, pembangunan, serta manajemen proyek sehingga nantinya mampu mengelola proyek konstruksi secara aman dan efisien. Berikan apresiasi buat kelompok 3. Kalian dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempunyai angan-angan, cita-citanya sudah sangat bagus. Tinggal kalian, sekali lagi, kalian masih di tahap berapa? Ini ya, kalian lihat
Ada 1A, 1B, 1C, 1D. Ya. Tahapan kalian ini nyampe di tahap berapa kalian hari ini? Tahapan ini yang saya gambar seperti ini, kalian nyampe di tahap berapa? 2. Ya, tahap 2. Karena apa? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Makanya kalian masih di tahap kedua, ya. Di tahap kedua. Nah, yang kita inginkan kalian juga bisa mencapai tahap 3 dan 4. Tapi di tahap 3 ada A dan B. Kalian masih butuh waktu 4 tahun. S1. Ya, ini kalian akan melewati ini 4 tahun. Habis 4 tahun nanti ada tahap lagi. Ya, ini tergantung pada sekali lagi diri kalian masing-masing. Sampai materi ini saya yakin kalian sudah banyak ilmu dan sudah banyak pandangan. Sekiranya kalian kayak seperti ini, intinya kalian sudah tahu, tinggal tahapan. Nah, ini motivasi sudah. Ya, motivasi pendidikan sekali lagi ya adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan hari ini. Ya, ini motivasi hari ini. Ya, sekali lagi, pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan mulai hari ini. Jangan menunggu waktu, ya. Mulai hari ini kalian harus giat belajar sehingga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian citakan akan berhasil. MA unggulan hikmatullah mana? Faithful, takas, quality, discipline, responsible, green, polite, amiable, lead. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena pada hari ini, nah ini penutup ya, penutup untuk pelajaran pada hari ini. Sekali lagi, rencanakan masa depan mulai sekarang. 2. Tentukan pilihan sesuai dengan potensi diri. Ini. Yang ketiga, belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Yang keempat, sekali lagi ini tak kalah penting ya, konsultasi dengan guru BK bila butuh bimbingan. Ruangan saya terbuka lebar untuk kalian. Ya, kalau kalian mempunyai kebimbangan lagi, kalau mempunyai masih bimbang dengan langkah kalian, konsultasi ruang guru BK. Ya, pintu saya lebar-lebar terbuka untuk kalian. Gunanya apa? Menyelesaikan kebimbangan kalian, keraguan kalian untuk masuk di ruang BK. Ya, sekali lagi, paham? Materi kita hari ini sudah paham semua? Sudah paham? Sudah paham? Kalau paham, kita baca Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Pembukaan awal kita sudah dipimpin ketua kelas, ya. Kita doa. Untuk penutup, kita serahkan ke ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai.
Doa selesai. Sekali lagi, semangatnya MA Unggulan Hikmatul Amanah. Kalian sudah tutup doa, kita tutup dengan semangat kalian. MA Unggulan Hikmatul Amanah. Discipline, responsible, clean, polite, amiable, neat. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sekali lagi berhasil meraih cita-cita kalian dengan keinginan kalian supaya sukses untuk ke depan. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.